Terima kasih atas pertanyaannya, ini bagus ya. Mudah-mudahan ini pun juga jadi ilmu dan juga penuntun khusus bagi saya, umumnya bagi semua. Teknik berzikir yang baik, ini diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, karena zikir ini adalah bagian utama dari ibadah, seperti halnya aqimus sholata dzikri, dan juga banyak ayat-ayat yang menekankan untuk berzikir pada Allah, maka ada adab berzikir, etika berzikir. Yang pertama, senantiasa mempunyai wudu, punya wudu gitu. Sekalipun tidak ada larangan ketika kita tidak punya wudu, kita berzikir kita tidak punya wudu, tidak apa-apa. Tapi kalau sholat sebenarnya itu kan ada syaratnya. Nah, ini zikir bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan seperti apapun gitu. Nah, dalam Al-Quran disebutkan posisi berzikir itu qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bisa berdiri, duduk, berbaring, atau sambil melihat alam, ya, tafakur, mentafakuri alam dan sebagainya. Itu pun berzikir kepada Allah. Nah, sampai kepada Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azabannar. Nah, itu secara umum. Tapi kalau kita ingin berzikir dengan baik, dengan diiringi adab etikanya, pertama kita berwudu, punya wudu. Setelah itu kalau bisa menghadap kiblat kalau memang memungkinkan gitu. Nah, kalau memang tidak memungkinkan, maka niatkan tetap menghadap kiblat dengan sekalipun menghadapnya umpama ini ke barat, terus kita ke timur kemana gitu ya, kalau sana dalam jalan. Nah, ini dengan landasan fa aina matwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, maka engkau akan menghadap kepada kekuasaannya Allah. Maka tidak masalah ketika kita berzikir menghadap kemana saja gitu. Nah, yang selanjutnya, setelah menghadap kiblat, usahakan kita tenang di dalam kondisi zikirnya gitu. Tenang di dalam kondisi zikir. Selanjutnya setelah itu, bahasa dalam kitab itu tu'maninah ya. Ada bahasa tu'maninah, kalau dalam fikih itu tu'maninah, tenang. Setelah itu upayakan apa yang kita baca di dalam lisan kita hadir di dalam pikiran kita. Nah, makanya ada zikir bil lisan dan ada zikir bil akli gitu ya, dengan akal. Jadi lafaz yang kita baca upayakan hadir di dalam pikiran kita, tergambar. Setelah itu kalaupun bisa gitu, diteruskan kepada hati kita. Nah, apa yang ada di dalam hati kita, zikir yang maknawi, yang intinya, umpama dalam istighfar, astagfirullahaladzim, lisan kita mengucapkan astagfirullahaladzim, pikiran kita yang bisa mentasawur, yang bisa menggambarkan tulisan itu terlihat betul, mulai dari alif, sin gitu ya, ta, ghin, fa, dan ro gitu, sampai al-azimnya astaghfirullahalazim, itu tergambar. Nah, setelah itu masuk ke dalam hati kita inti dari istighfar. Apa inti dari istighfar? Permohonan ampun kepada Allah, yang itu akan menundukkan kita, menyesali atas segala kesalahan ya, atau bahasa ininya adalah taubat. Nah, setelah itu baru zikir, setelah masuk dalam hati gitu, masukkan lagi lebih dalam lagi inti dari hati, yaitu ruh di situ. Yang ruh di mana kita mengakui atas kekuasaannya Allah, dan setelah itu pasrah. Jadi setelah kita berzikir dengan baik, dengan cermat, terus dengan banyak, dan itu pasrah, memasrahkan zikir kita kepada Allah. Semoga zikir kita diterima dan membawa keberkahan untuk kita. Tentu Allah akan senantiasa membalas atas segala apa yang kita lakukan, apalagi ini zikir. Jadi pertama punya wudu, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga tenang
itu kondisinya. Yang keempat, kalaupun dalam berzikir, dikir lisan dibawa kepada dikir pikiran, bawa dikir jinan itu hati, terus kepada ruh gitu. Nah, ini ada dari kitab Ibnu Athaillah, kitab Al-Hikam, disebutkan kalau belum kita sampai seperti itu, zikir hadir namanya ya, atau zikir yaqadhah, zikir yang dengan kesadaran penuh, maka jangan pernah meninggalkan zikir gitu ya. Nah, bahasa beliau ini yang disampaikan oleh Abah Hasyim Mujadi, jangan pernah engkau tinggalkan zikir sekalipun zikirmu dalam keadaan lupa. Karena lupa di dalam zikir lebih baik daripada engkau lupa berzikir. Jadi sekalipun kita tidak bisa khusyuk lah, kalau bahasa itunya ya, khusyuk gitu, di dalam berzikir jangan pernah kita tinggalkan zikir. Kenapa? Karena meninggalkan zikir gitu ya, itu bukan hanya lupa dalam zikir, tapi ya tidak zikir kan gitu. Jadi lebih baik kita lupa di dalam zikir daripada kita melupakan zikir. Nah ini sama dengan kemarin saya, ini mohon maaf, kemarin saya baca kitab tafsir Ibnu Katsir. Di situ dalam ayat yang wailul lil musallin gitu, alladzina hum an sholatihim sahun. Di situ ada, masya Allah gitu, ada seorang mufasir menyebutkan alhamdulillah gitu. Alhamdulillahilladzi qala an sholatihim wala yakulu fi sholatihim. Ya, au kama qala fi kitab at-tafsir. Jadi, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata an sholatihim gitu untuk menunjuk orang-orang yang lupa atau lalai terhadap sholat. Itu digunakan an, tidak fi gitu. An itu lupa mengerjakan sholat gitu, atau lalai mengerjakan sholat, tapi tidak di dalam sholatnya, fi-nya. Nah, oleh karena itu maka sekalipun sholat kita belum khusyuk, jangan pernah meninggalkan sholat gitu. Karena sholatmu yang tidak khusyuk lebih baik daripada kamu tidak sholat. Nah itu istilahnya. Jadi demikian pula zikir, sekalipun zikir kita belum khusyuk, jangan pernah kita meninggalkan zikir. Karena zikir yang kita lakukan ini sekalipun tidak khusyuk nanti akan meningkatkan kualitas zikir kita menjadi khusyuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju Allah, di jalan Allah, maka Allah sendiri yang akan menuntunnya. Nah, gitu. Maka istilahnya Pak Haji Ibnu itu, ya, yang penting jalan dulu, gitu. Jalan, nanti Allah akan menunjukkan jalan, atau bahasanya Abah Hasyim, jalan sambil cari jalan. Nah, gitu. Berzikir sambil mencari zikir yang khusyuk. Begitu mungkin Pak, sedikit. Jadi setelah berzikir tapi masih belum terkendali ya gitu ya. Padahal intinya zikir ataupun ayat tentang zikir itu akan menenangkan gitu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, untuk agar kita sampai kepada tatmainnul qulub itu memang perlu upayanya yang lebih kuat. Tentu yang akan memberikan ketenangan itu sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berupaya dan berusaha. Nah, zikir yang paling utama dalam hal mengkondisikan emosi kita ya, itu utama dalam menekan gitu ya, mengendalikan amarah ya, tidak ada lain kecuali istighfar. Nah, tapi kalau umpama istighfar ini belum kuat gitu, belum kuat, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan arahan kepada kita. Kalau umpama kita dalam keadaan amarah itu, kita ini sedang berdiri, maka duduk. Nah, itu untuk ditenangkan. Kalau ketika duduk masih amarah, gitu, maka berbaringlah. Gitu. Nah, terus setelah berbaring, kalau masih
gitu tidurkan, gitu. Tidurkan. Nah ternyata bangun tidur, bahkan dalam tidurnya pun mimpinya wah marah-marah gitu. Gitu. Bangun tidur masih marah-marah. Coba ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, dan mohon kepada Allah untuk diberikan kemampuan al-kaziminal ghaid, itu ada namanya. Apa? Mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi. Kanjeng Nabi itu kan seorang pribadi ya, termasuk dan ihsannya itu, baiknya itu, ia mampu mengendalikan emosinya. Walaupun orang marah, mencaci dan sebagainya, beliau bisa menahan emosi, al-kadzimin wal afina anin nas, dan memaafkan orang lain sekalipun orang itu tidak minta maaf, istilahnya gitu. Setelah itu mendoakannya. Nah, maka bagi kita ini menjadi tuntunan, kalau umpama kita ingin meredam emosi kita, gitu ya, upayakan pertama ditahan, memang sabar itu, sabar. Setelah itu kalau memang bisa, gitu, segera memaafkan, gitu, memaafkan, baik memaafkan orang atau memaafkan kondisi, gitu, menerima, gitu. Nah setelah itu apa? Pasrahkan kepada Allah, gitu, pasrahkan kepada Allah. Nah kalau memang yang tadi idealnya tidak bisa, ya diproses dari awal. Istighfar iya, terus kalau istighfar sambil berdiri tidak mampu, duduk. Dalam duduk istighfarnya masih emosi itu masih kuat, gitu. Ya kita berbaring sambil istighfar. Kalau enggak, terus tidur. Nah, ada lagi yang harus ditambah, yaitu setelah istighfar baca sholawat. Karena kalau kata para ulama, kalau sholawat itu kayak airnya, gitu. Kayak airnya. Nah, biasanya orang yang bersolawat itu akan merasa tenang, adem, gitu, adem. Itu kenapa? Karena sholawat itu kan rahmat, ya, rahmatnya Allah. Nah, ya tentu harus dengan kondisi yang istilahnya terkendali dulu, terkendali dulu. Gitu. Nah, tapi walaupun demikian, ya kita terus saja berupaya, itu berupaya. Jadi ibu sekalipun dalam saya sudah dikir tapi masih emosi terus, wah sudahlah saya tinggalkan dikir, ya nggak boleh. Tetap saja sekalipun kita masih emosi, ya tetap kita dikir. Gitu. Umpama kita istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu untuk meredam nafsu gitu. Tapi ketika baca istighfarnya astagfirullahaladzim, astagfirullah gitu. Sambil emosi juga nggak apa-apa gitu. Itu lebih baik daripada kita emosi dengan berkata-kata yang lain. Nah, gitu. Jadi gitu. Nah terus saja Bu, diupayakan terus, dan mungkin saja gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala justru senang dengan ibu yang selalu terus berupaya sekalipun belum berhasil. Karena Allah itu kadang maha kuasanya itu ingin melihat hambanya selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka mungkin sama Allah diberikan dulu itu upaya atau cobaan terus gitu ya, untuk berupaya berzikirnya. Jadi sekali lagi saya mohon kita upayakan terus berzikir, sekalipun zikir kita belum bisa menenangkan jiwa kita, karena memang sejatinya zikir itu untuk ketenangan. Tapi sekalipun zikir kita belum bisa menenangkan hati kita, yakin bacaan zikir kita tetap akan dibalas oleh Allah, gitu. Karena setiap satu huruf yang kita baca mendapatkan 10 pahala, gitu. Karena zikir itu dari Al-Quran, istighfar, sholawat pun sekalipun kalimahnya tidak ada dalam Al-Quran, tapi diperintahkan di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi terus saja kita upayakan, yang tentu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa dan maha segalanya yang akan menuntun kita untuk bisa mengendalikan jiwa kita dan membersihkan jiwa kita. Itu mungkin Ibu mudah-mudahan bisa menjawab. Kalaupun belum,
yang mudah-mudahan Allah nanti yang akan membimbingnya. Saya ingin mengajak jamaah bersama-sama kita berzikir, membaca istighfar, sholawat, la ilaha illallah dan Allah. Kalau ditambah Asmaul Husna mungkin terlalu panjang, apa-apa sampai itu. Yang kita niatkan, kita ingin meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berzikir, kita digolongkan atau dicampurkan, digabungkan bersama Kanjeng Nabi yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim min jami'il ma'asi wad dunub. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim min jami'i ma karihallah zahiran wa batinan روحا وعقلا وجسدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين الله 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 لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا يا الله أنت ربنا رب السماوات والأرض وأنت رب الدنيا والآخرة وأنت رب العالمين يا الله يا أحد يا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير يا الله يا أقرب من حبل الوريد يا الله أنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علم الغيوب يا الله يا مجيب السائلين استجب دعانا يا رحمن يا رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها باب الشر والتعسير اللهم بحقه وبحق المرسلين وبحق الأنبياء وبحق الشهداء الصالحين وبحق العلماء العاملين وبحق الأولياء المقربين استجب دعانا يا رحمن يا رحيم اللهم نور قلوبنا وطهر عقولنا وأصلح أجسادنا واغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وامحو عنا خطايانا وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين ارحمنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ارحمنا في الدنيا والآخرة
يا أرحم الراحمين ارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبرهم روضا من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مفرة منه فنيرا واغفر لنا ولهم. اللهم يا ميسر يسر أمورنا واقض حاجاتنا وحسن مقاصدنا خصوصا مقاصدنا في التعليم والتعليم بسرك القديم إلى خلق إبراهيم عليه السلام. اللهم اجعل طلب الجامع المحرم من علمائك ورثة الأنبياء. اللهم ارحمهم بالصحة والعافية ظاهرا وباطنا روحا وعقلا وجسدا وعلمهم بعلم نافع منفعة بركة في الدنيا والآخرة وارزقهم رزقا حنانا كثيرا بركة يا الله وبعدهم من كل شر والبلية وبعدهم من كل شيطان مريد وجبار عنيد ودعين ودبغين إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين والصالحات وارحمهم بالصحة والعافية ظاهرا وباطنا روحا وعقلا وجسدا وعلمهم بعلم نافع منفعة بركة في الدنيا والآخرة وارزقهم رزقا حلالا كثيرا بركة يا الله وبعدهم من كل شر والبلية وبعدهم من كل شيطان مريد وجبار عنيد ودعين ودبك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على هدنا وعلى كل نبي صالح. الفاتحة. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh bacaan dan zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diterima mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Atas segala kekurangan dan kealpaan saya mohon maaf. Jazakumullah ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.